Assalamualaikum ayah bunda yang hebat. Bagaimana? Sudah mulai pusing dan bingung dengan kondisi saat ini di rumah saja bersama Ananda? Video kita kali ini akan membahas tentang bagaimana mengasuh dan membersamai Ananda di rumah saja biar kita nggak pusing dan anak-anak juga tetap senang. Tapi sebelumnya, selamat datang di channel kami, Rumah Parenting Indonesia. Ayah bunda, jika pada hari-hari biasanya kita sangat terbantu dengan kegiatan anak-anak di sekolah atau kehadiran pengasuh untuk mendampingi Ananda di rumah, dan saat ini kita punya kesempatan di rumah aja dengan waktu yang relatif lebih panjang, bisa jadi di awal kita merasa bingung. Tetapi bagaimana caranya agar kita bisa mengisi waktu yang panjang itu dengan quality time dan juga membuat kita tidak stres dan anak-anak tetap bahagia? Berikut tipsnya. Hal yang pertama yang bisa kita lakukan adalah membuat jadwal bersama dengan Ananda. Membuat jadwal bersama ini bisa kita lakukan dan sepakati, misalnya kapan waktunya belajar, kapan waktunya anak-anak untuk melakukan yang mereka sukai, dan yang ketiga, kapan mereka bisa melakukan dan berlatih membantu pekerjaan di rumah. Ada beberapa manfaat dari pembuatan jadwal yang dibuat bersama. Yang pertama adalah membuat anak lebih disiplin dengan jadwal yang sudah mereka buat. Kemudian yang kedua, memberikan rasa aman dan tenang kepada anak karena sudah tahu apa yang harus dilakukan. Dan yang ketiga, untuk orang tua, kita lebih mudah mengarahkan anak-anak untuk menggunakan waktu karena sudah ada kesepakatan melalui jadwal tersebut. Dalam pelaksanaannya ayah bunda, kita bisa mengamati apakah Ananda kesulitan dengan jadwal yang sudah dibuat. Dan memang jika Ananda kesulitan, kita bisa kemudian mendiskusikan kembali dengan Ananda untuk merubah jadwal yang diperbuat, kemudian kita perbaiki bersama. Yang kedua, ayah bunda, perhatikan aktivitas fisik anak-anak. Ayah bunda, sekalipun Ananda di rumah, anak-anak tetap membutuhkan aktivitas fisik untuk menyalurkan energi mereka. Karena kalau misalnya tidak disalurkan, maka mereka akan melakukan kegiatan yang kurang baik. Apa saja yang bisa kita lakukan untuk menyalurkan energi mereka? Misalnya main bersama atau senam bersama dengan mereka di rumah. Hal yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah menjaga komunikasi intens dengan pasangan. Hal ini penting dilakukan karena bunda, tidak seluruh aktivitas Ananda setelah jadwal yang kita buat itu harus bunda yang mendampingi. Ada beberapa hal yang bisa jadi bisa ayah yang menemani. Misalnya ketika aktivitas fisik tadi, ayah bisa menemani seluruh kegiatan dengan Ananda. Tetapi ketika misalnya Ananda belajar dengan sekolah pada jam-jam belajar, itu bisa kita lepas karena Ananda belajar bersama gurunya secara online. Dan kalau dengan bunda, misalnya ketika ada tugas yang harus dikerjakan, bunda bisa mendampingi dengan Ananda ketika mengerjakan PR tugas sekolah. Poin yang keempat adalah bagaimana mengenalkan dan melatih anak dengan daily activity. Daily activity atau kegiatan sehari-hari sebenarnya kegiatan yang menyenangkan untuk anak. Selain itu ayah bunda, daily activity juga bisa meningkatkan life skill anak-anak. Apa saja sih misalnya yang bisa kita lakukan? Yang pertama misalnya kita melatih Ananda untuk merapikan kamarnya sendiri. Atau misalnya kita melatih anak untuk mencuci piring sendiri, menyiram tanaman, atau karena sekarang waktunya panjang, ayah bunda kalau Ananda masih memakai diapers, sudah kita bisa mulai toilet training untuk lepas diapers. Kalau ayah bunda ingin tahu bagaimana caranya toilet training untuk Ananda, di channel kami sudah ada video khusus tentang bagaimana toilet training pada Ananda dilakukan. Poin yang kelima adalah bagaimana mengajarkan Ananda untuk berperilaku hidup sehat.
Bagaimana perilaku hidup sehat ini bisa kita lakukan? Misalnya dengan mengajarkan Ananda untuk sering cuci tangan. Yang kedua, mandi dengan baik dan tidak terburu-buru. Kemudian kita juga bisa melibatkan Ananda untuk menjaga kebersihan rumah. Dan yang terakhir adalah kita juga bisa mulai mengajarkan dan mengamati Ananda apakah wudhunya sudah baik. Kalau misalnya belum, bisa kita dampingi agar wudhunya baik dan benar. Poin yang terakhir Ayah Bunda adalah perhatikan nutrisi Ananda. Menjadi sangat penting agar anak-anak itu tetap energinya terpenuhi. Tetapi Ayah Bunda pastikan makanan dan asupan gizi yang masuk adalah makanan sehat. Jangan lupa sediakan kudapan sehat untuk Ananda, karena jika anak-anak nutrisi dan makanannya tidak terpenuhi, membuat mereka lapar, dan ketika mereka lapar biasanya mereka lebih rewel. Ayah Bunda, tadi kita sudah membahas apa yang harus dilakukan ketika di rumah aja bersama anak-anak. Sekarang ada dua hal yang kita tidak boleh lakukan ketika di rumah aja dengan anak-anak. Yang pertama adalah jangan stres. Stres ini bisa dipacu dengan misalnya satu, kita nggak bisa bekerja maksimal di rumah. Atau misalnya kita cemas dengan kondisi keuangan. Dan ketika kita cemas dan khawatir, terkadang kita akhirnya secara emosional mudah untuk meletup karena hal-hal kecil. Terutama ketika misalnya bersinggungan dengan anak-anak. Ketika ayah bunda sedang berinteraksi dan sudah mulai merasakan emosi kita sudah mulai tidak bisa tahan, kita harus melakukan penenangan diri dulu. Apa yang bisa kita lakukan? Misalnya, silahkan ayah bunda ngambil space dari anak-anak, kemudian ambil posisi duduk yang nyaman, yang rileks. Kemudian setelah kita merasa nyaman, ambil nafas dalam-dalam, kemudian atur nafas kita sedemikian rupa. Dan jika kita merasa sudah tenang kembali, baru ayah bunda bisa kembali bersama dengan anak-anak. Poin yang kedua yang tidak boleh dilakukan ketika di rumah aja dengan anak-anak adalah jangan melakukan aktivitas lain ketika bersama anak-anak. Misalnya apa ya bunda? Ketika Ananda belajar online dengan guru-gurunya, diusahakan kita jangan melakukan aktivitas lain yang dapat mengganggu konsentrasi anak-anak. Misalnya kita sibuk main game atau misalnya menonton bareng film yang seru, tentu saja itu akan mengganggu konsentrasi anak kita yang sedang belajar. Atau misalnya ketika jadwal bermain bersama dengan Ananda, usahakan fokus kita, perhatian kita itu bersama anak-anak. Jangan kita interupsi dengan misalnya membuka HP, membuka laptop, sehingga kebersamaan bersama anak-anak itu tidak terganggu dengan aktivitas lain. Demikian ayah bunda yang sudah kita bahas pada hari ini. Semoga apa yang sudah kita lakukan dan tidak kita lakukan membuat kita lebih tenang dan percaya diri untuk mendampingi Ananda di rumah, dan Ananda pun merasa lebih senang dan bahagia bersama ayah bunda di rumah, dan menjadi waktu yang berkualitas untuk ayah dan bunda serta Ananda. Itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ayah bunda yang hebat. Dengan kondisi saat ini,